Jembot hitam, ribut hitam, jalanan jadi panggung, masak nebot negas, serasa jadi agung. Jalur tikungan, kita raja jalanan, kilometer nambah, kisah kita takkan hilang. Tangki penuh bensin, mimpi terus mengalir. Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman yang lagi nonton. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Hari ini kita mau jalan ke Lampung sama teman-teman Bray Brother. Tuh, lagi pada setting intercom. Mudah-mudahan buat teman-teman yang punya waktu, punya kesempatan bisa touring bareng sama kita juga, ya kan? Tuh, asik. Totalnya ada 11 motor, macam-macam motornya, dan nggak harus X-Max ya. Nggak harus X-Max untuk bisa touring sama Bray Brother. Motor apa aja yang penting mau jalan dan ada apa ya? Ada waktunya. Gitu bre, ini kita udah mau jalan ya. Langsung kita mau capcus. Tapi sebelum itu kita lihat dulu motor-motor dan persiapan dari teman-teman Bray Brother. Oke guys. Ini Gambot 250. Udah pasang ya kan, udah ready semua coy. Udah mantap kali, udah bawa bekal ini media, asik. Wih mantap. Keren. Banyak guys. Gambut 63. Ya, cari aja gambut 63. Saya paling depan gambut. Hah? Yang paling depan? Nah, Bray Brother. mantap. Maskernya mantap. Merak ya. Kalau kita memang dapat waktu dan ada ferry untuk kita menyeberang, kita langsung aja ya. Oke, setuju semua? Setuju ya. Setuju. Ya. Oke, jadi sebelum kita berangkat, kita doa dulu ya. Oke. Menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Om Bray, gimana Om Bray? Aman. Aman, Terkendali. mantap. Wih, luar biasa. Keren. Rombongan masih ada di depan, panjang. Istirahat dulu, tadi ada yang kececer, satu motor. Wih, keren. Bagus. Tum. Luar biasa ketemu kita. Ada, udah ada. Nah, Bre, di sini kita mau masuk ke kapal ferinya. Cuman karena antrian dari truk-truk dan tronton-tronton panjang, jadi kita harus nyelip-nyelip nih. Terus yang kedua, karena kita naiknya yang awal reguler nih, harapannya kita bisa tidur di kapal 3 jaman ya, 3 jam setengahan lah, 3 jam setengah ke atas lah, supaya nyampainya ke Bakahuni tuh pagi gitu. Nah, ternyata biasanya motor-motor itu ada di sebelah kanan untuk masuk. Sekarang udah diganti ke arah kiri nih. Jadi kita bingung. Harus nyelip-nyelip di antara belakang-belakang bus dan truk. Gitu, guys. Jadi buat teman-teman yang mau nyebrang ke
Lampung, Bakahuni itu tempat untuk kendaraan roda 2-nya udah diganti ke paling kiri. Yang paling kanan tuh udah bus-bus truk-truk semua tuh. Jadi mobil pribadi juga ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Gitu, Bray. Kita udah sempat makan dulu tadi di Merak. Terus kita juga udah beberapa kali berhenti. Sempet ada yang kececer juga, tapi udah kita aman lah, kececer dikit gitu kan. Sekarang tinggal waktunya masuk ke kapal feri karena kita mau istirahat di kapal. Kita mau tidur di kapal biar besok pagi segar kita bisa lanjut perjalanan lagi menuju ke Krui, pesisir baratnya Lampung. Si hanya ketinggalan. Bisa nggak tuh?
Sambil nunggu teman-teman yang lain scan barcode tiketnya, kita gaya-gaya dulu sambil nyalain 360-nya nih, muter-muter. Barcode, bukan tiket, barcode. Kenapa? Biasa anggota. Di HP itu tadi. Gimana depan? Nyerah, aku nyerah. Belum tidur, aku nyerah. Ntar yang A ya. Yang A, gue scan lagi ya. Yang A, nanti dikasih buat naik atas. Yang A. Yang A. Ya, kasih pengarahan lagi tuh. Hah? Kalau enggak siapin aja udah tiket. Aduh. Iya tiketnya. Kamera, dadah, kamera 360. Dadah.
Bray. Iya, mantap. Keren. Ini mau pindahan. Kalau yang ini mau pindahan tuh. Halo. Masih ngantuk, Bro. Mantap. Halo. Mantap. Kok Kim Chun? Halo. Good morning. Morning. Ayo kok. Mantap. Ini penghabisan nih Niko. Kagak tidur-tidur di kapal. Pas banget, udah jam 6 pagi. Jadi perkiraan dan targetnya sesuai. Istirahatnya pas. Kita masuk kapal langsung istirahat, berharap pagi-pagi jam 6 kita sudah mendarat di Lampung, di Bakahuni. Sekarang kita udah berlabuh dan waktunya kita keluar dari kapal. Teman-teman juga semuanya udah pada tidur, udah pada segar, siap menempuh perjalanan panjang langsung ke Krui. Tapi tetap kita istirahat dulu supaya nggak terlalu letih badan. Hajar gas ke Krui. Sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, rencananya kita mau mampir di tempat pom bensin terdekat untuk ya cuci-cuci muka dulu, gosok gigi, gitu-gitu dah pokoknya. Apa namanya ya, ritual pagi. Ada yang mules-mules dulu. Jadi kita prepare-nya sekaligus isi bensin di pom bensin terdekat di Bakahuni. Kalau ada warung, syukur-syukur. Jadi kita bisa langsung nyari sarapan lah, sarapan apa kek gitu yang ada di sana gitu kan, atau roti-roti sambil ngopi-ngopi ria. Terlihat di depan cuacanya mendung ya. Kayaknya sih ini juga habis bekas hujan juga nih. Karena di
aspalnya terlihat basah, Bray. Jadi aduh, harus pelan-pelan, kita nggak boleh ngebut-ngebut. Seperti biasa, utamakan keselamatan ketika kita lagi dalam keadaan touring, apalagi bawa rangkaian panjang begini gitu kan. Skillnya kan tiap pengendara, tiap rider itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa egois langsung bawa hajar aja bablas terus tanpa mikirin teman-teman yang lain. Pom bensinnya nggak jauh dari sini, jadi bentar lagi kita nyampe pom bensin. Kita bebersih dulu, terus kita cuci muka dulu, gosok gigi dulu, yang mules dulu, sarapan dulu, ngopi dulu. Setelah itu baru kita gas lagi. Gasnya gas santai aja karena perjalanan masih panjang. Setelah beristirahat, di depan ternyata hujan, Bray. Langsung kita pakai jas hujan, pakai seragam komplit jas hujan supaya kita nggak kehujanan lagi di depan, karena hujannya tuh hujan tiba-tiba berhenti gitu ya. Antisipasi aja biar nggak pakai copot. Akhirnya kita putusin pakai jas hujan aja lah, karena dilihat di depan tuh kayaknya gelap kali, Mak. Jalanannya enak banget, kanan kiri kita ngeliat hijau-hijau, pohon juga banyak gitu kan. Kayaknya ya, walaupun ini touring motor ke Lampung kedua kalinya, cuman kan kemarin ke Lampung ya, sekarang kita ke Krui, jadi asik aja bawaannya gitu. Di sini kita ada kendala sedikit, teman-teman. Kenapa? Karena salah satu motor kendaraan dari salah satu teman kita mengalami kebocoran. Kayaknya sebenarnya bocornya itu juga bukan karena bukan karena kena paku gitu. Jadi bekas tambal yang pakai baut karena dipakai lama kan gitu.
dipakai touring jauh, dia bautnya lepas kayaknya, bautnya lepas karena getaran mungkin ya. Jadi bolongnya tuh lumayan gede banget ya, segede baut gitu. Jadi dia tambalnya itu pakai tambal model baut, bukan tambal yang model lem gitu. Lem apa sih namanya? Karet, yang model karet. Tapi dia model yang pakai baut. Bocornya langsung langsung amblas gitu. Untung dia ada tandanya, salah satu, emang cuma satu sih. Yang bocornya itu kan satu, karena dia pakai baut, ada tandanya dia. Jadi bunyi klotek gitu di jalan. Nah itu bunyi apa? Kita udah khawatir aja kan, takutnya si VT-nya yang kena karena di bagian bawah bunyinya klotek kenceng gitu. Pas dilihat, kita minggir di pom bensin terdekat, ternyata bocor, bautnya pun sudah hilang, entah kemana begitu kan. Nah di sini ada teman yang bawa peralatan juga nih, peralatan tambal ban. Memang kita udah antisipasi banget nih untuk perjalanan jauh ini, bawa peralatan seala kadarnya. Khawatir kondisi seperti ini dibutuhin. Ternyata memang betul dibutuhkan banget tuh. Bocornya gede banget. Tuh gede banget tuh di situ. Jadi ngebikin ya lumayan lah. Terus ada juga yang bawa kompak gitu kan. Setelah ditambal dikompak kan supaya dia bisa jalan lagi. Ini lagi proses buat nambel karena tambalannya itu tuh lagi diambil gede kan. Makanya orang selubang baut biasa gitu ya untuk nambelnya, pas copot ya bocor dah tuh. Tapi kita santai karena Koacun nih juara, dia bawa untuk tambal ban dan caranya juga dia tahu gitu kan, karena dia punya bengkel nih, Bray. Buat teman-teman yang nonton yang di sekitaran Bekasi, Koacun itu punya bengkel gede di area Kaliabang. Namanya Permata Motor. Nah, jangan lupa dah mampir tuh ke Permata Motor ya. Ya guys, kita udah nyampe Bandar Lampung tuh. Udah sampai Bandar Lampung. Sekarang kita mau makan dulu. Makan pagi. Cuman cuacanya terik banget ya, panas. Mantap. Wah, Acuan, Ko Alay, Om Hari. Ini mantap. Kita makan dulu. Oh no. Jauh ya. Mantap. Sarapan udah, ya kan? Terus kita lanjut perjalanan lagi menuju ke Krui. Kita lewat kota Bandar Lampung, terus kita lewat Masjid Agung Bandar Lampung. Nggak jauh dari masjid, putaran Masjid Agung, kita langsung belok kiri menuju ke Krui. Lewat mana bang? Lewat apa sih namanya itu ya, Pringsewu. Lewat Pringsewu, lewat Kota Agung. Ini kita menuju ke Krui, hujan-hujanan karena cuacanya lagi nggak nentu banget. Kalau dilihat dari depan, bagus ya, pemandangannya bagus. Ya,
karena hujan, tapi hujan itu berkah ya. Ya kameranya aja jadi nggak maksimal, banyak tetesan-tetesan air gitu Bray. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa menikmati pemandangan dan kita masih bisa menyimpan asik petualangan touring kita untuk menuju ke Krui. Ada segala macam faktor cuaca, tapi kita bablas terus, pantang mundur sebelum sampai. Asik. Di sini teman-teman sempat informasiin di intercom untuk berhenti dulu di tempat gorengan kah gitu buat ngangetin badan, karena ternyata hujannya itu menyeluruh. Jadi pas kita nggak dari Pringsewu ya, masuk dari Pringsewu kalau nggak salah udah mulai hujan, ini udah nyampe Kota Agung dan segala macam. Jadi kita niat mau berhenti dulu nyari gorengan-gorengan, dan ngobrol-ngobrol di intercom akhirnya diputusin salah satu teman mampir ke tempat gorengan untuk beli. Pas kita melipir ke kiri, kita makan di tengah jalan aja, nggak perlu mampir ke tempat gorengannya gitu kan. Karena kalau udah mampir lagi ke tempat gorengannya pasti lama lagi tuh, berhenti lagi, panjang lagi. Kita ngejar supaya masuk ke hutan pesisir barat itu nggak terlalu gelap, masih agak siang lah ya, masih sore, jam berapa ya? Jam 2-an atau jam setengah 3 gitu masuk. Biar enak lah, biar masih kelihatan, karena kan hujan juga. Kalau udah masuk hutan pesisir barat itu kita bingung. Bingungnya apa bang? Bingungnya gini, kalau malam penerangan pencahayaan kurang, namanya di hutan, ya kan? Pencahayaan nggak ada, apa nggak ada, cuman mengandalkan lampu motor dari teman-teman. Kalau yang ada lampu tambahannya enak, bisa nyorot agak terang gitu kan. Kalau yang nggak ada gitu, jadi harus siang lah, lebih enak siang. Karena kalau jalan rusak, lobang dan segala macam itu kalau siang masih bisa kelihatan, walaupun dia tergenang air gitu. Kita tahu kalau udah kegenang air berarti lobang. Kita cari jalan yang lebih bagus. Itu kalau siang enak dilihat. Kalau malam ya kita bablas-bablasan gitu. Belum lagi kondisinya kalau malam itu kan kita nggak tahu ada hewan buas kah apakah gitu, kita nggak ngerti gitu. Karena pas kita lewat siang aja, jam 2:30-an kita masuk ke pesisir barat, itu banyak hewan-hewan ya kayak monyet-monyet gitu, tapi monyetnya gede-gede ya, mantep, gede-gede banget monyetnya, luar biasa. Gitu Bray, jadi teman-teman yang mau ke Krui, mau ke Lampung pesisir barat, itu dikondisikan untuk masuk ke hutan pesisir barat itu bisa di siang hari ya,
Iya betul, di siang hari. Jangan sampai masuk ke hutan pesisir barat itu malam, karena nggak ada yang dilihat juga, Bray. Keindahan hutannya gitu kan, pohon-pohon gede, rimbun-rimbun, nggak bisa kelihatan kalau malam. Kalau jalan siang kan kelihatan, jadi kita bisa menikmati suasana hutannya, keren gitu kan. Wih, cakep deh pokoknya. Nanti ada nih full kita ngelewatin eh hutan di pesisir barat di akhir video gitu, Bray. Persiapan, kita akan melambung truk hijau di sebelah kiri untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor masih bisa mengikuti masuk. Hati-hati dikirim ke belakang 2 kendaraan. Terakhir mobil Mitsubishi pickup kosong dan ditambah lagi 1 truk kuning. Hati-hati ya kawan-kawan, belokan tajam menanjak ke atas. Setelah tronton dan kawan-kawannya masih panjang. Hati-hati untuk teman-teman yang ada di belakang. Hati-hati karena belum bisa melambung. Masih harus sabar ya. Sabar dulu begitu. Kalau kita jadi RC harus bisa ngoceh terus. Informasiin buat teman-teman yang di belakang mau melambung salah satu truk atau tronton yang ada di depan mereka. Jadi istilah kata pinjem mata yang ada di depan gitu. Pinjem mata dong, asik. Jadi kita informasiin untuk teman-teman yang mau melambung dalam keadaan aman gitu. Kalau dalam keadaan aman, mereka juga buat ngebalap atau melambung salah satu truk, tronton atau mobil lainnya itu lebih safe, lebih aman, lebih enak gitu. Lebih santai dia juga, nggak terburu-buru gitu, Bray.
Nah, kita udah masuk ke kawasan hutan pesisir barat. Ini suasananya tuh ada ranting-ranting di atas itu kan, di atas motor kita. Itu ada peringatan juga di sebelah kanan kiri dilarang memberi makan hewan yang ada di jalan. Memang udah ada larangan dari pemerintah setempat untuk memberikan makanan ya kepada hewan-hewan yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin khawatirnya banyak hewan-hewan nanti malah nambah, dia malah nunggu di pinggir jalan di sini. Jadi kayak di taman safari kita, ya kan? Lewatin sini taman safari karena rajin tuh ngasih makanan. Nah, jadi tahu dia, wah ada makanan nih di pinggir jalan gitu, Bray. Makanya dilarang. Mungkin ya, nggak tahu juga. Ini mah pikiran orang seadanya aja tuh. Ada pohon tumbang tadi lah sebelah kiri, ya kan? Ya namanya juga hutan, Bray. Beginilah adanya. Seru tapi bisa lihat pemandangan hijau-hijau di sebelah kanan kiri. Mantap, nggak terbayar lah. Pokoknya teman-teman kalau ada waktunya sempetin lah main ke pesisir barat sini biar bisa ngerasain perjalanannya. Itulah namanya nikmatnya touring tuh kan gitu, menikmati perjalanan, ya kan? Kalau udah nyampe lokasi sih mau ngapain lah, tidur istirahat paling, ya kan, bersih-bersih motor. Kalau udah sampai, kalau belum sampai ya itu, kalau belum sampai ya nikmati perjalanannya itu gitu kan, yang namanya touring gitu, bye. Perjalanan yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 40 menitan lah ya, 35 sampai 40. Kenapa Bang lama? Karena hujan juga. Ya, main aman aja. Namanya juga touring seneng-seneng ya, seneng-seneng di jalan gitu. Sambil menikmati pemandangan. Terus nggak terlalu kencang juga. Licin soalnya, ngeri banget masih licin ya. Pokoknya aman aja lah, cari aman aja di jalan, nggak terlalu kencang, sambil nyantai-nyantai ria ya kan. Nanti keluar di pesisir barat, baru udah masuk ke area pantai, nggak jauh lagi itu dari situ area pantainya.
Tuh kan, orang terangnya masih kena lubang, nggak kelihatan, apalagi malam kita jalan. Aduh, alhamdulillah kita dapatnya siang lah ya, jadi aman, nggak selalu kena lubang, masih bisa kita giol kanan giol kiri untuk menghindari lubang. beberapa area sih ada banyak yang rusak begini ya. Ya kita nggak bisa hindari juga, jadi ya bablas aja, mau gimana lagi. Cuman kita cari yang jalannya nggak terlalu rusak amat gitu. Lubangnya itu nggak kena lubang ya, jalan rusak tuh lubangnya banyak. Jadi ya mau
mau gimana ya, ada yang kena ada yang enggak gitu. Bisa menghindar, selama masih bisa menghindar ya kita menghindar gitu, karena ada di beberapa ada di beberapa area gitu memang jalannya rusak banget gitu kan di jalan itu ya, mungkin karena truk-truk banyak kan, termasuk jalan lintas juga kali ya, jadi ngebikin jalan itu cepat rusak gitu. Harusnya sih ditambal kali ya biar jalannya bagus, karena kan buat jalur yang dipakai gitu untuk menuju ke kota Lampung juga nih, jalur tercepat kayaknya ini deh lewat ini. Terus ada beberapa tuh pohon-pohon tumbang juga yang ada di kanan jalan maupun kiri jalan gitu, Bray. Di perjalanan ini memang juara semua teman-teman, kuat-kuat semua, di motornya ngeri-ngeri gitu kan, pada kuat di atas motor. Terus mau ngucapin juga sama ketum yang paling ganteng tuh, Om Hans ya kan, Om Bray Heri, Koh Acun, terus Ko Ano, ada lagi Ko Niko, ada lagi Bang Agus, Piti kesayangan ya kan, terus Ko Alay, Ko Acuan, terus siapa lagi yang ikut, Om Hari, tuh siapa lagi ya kan, Ko Aliong, jadi lupa tuh. Udah ada belum? Udah sebut semua belum tuh ya? Ya terima kasih lah buat teman-teman semua ngebikin perjalanan ini jadi happy, ngebikin perjalanan ini jadi kita tuh penuh semangat untuk mencapai tujuan. Bray Brother gila-gila emang orangnya. Jadi teman-teman kalau yang mau ikut touring di Bray Brother nggak usah khawatir, nggak usah takut, ntar nggak berhenti, kita berhenti kok. Kita juga manusia, cuman kita itu masih jalan gitu, berhenti jalan ya, termasuk kuat lah. Yang awalnya tuh cuman main besi kan di tempat gym, sekarang di atas motor gitu. Memang kalau seandainya gym udah teruji kan, memang keseharian kita nge-gym semua. Terus dia motor kan, nah ini ujiannya, ternyata kuat juga. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak. Touring Bray Brother sampai ke Krui, luar biasa.
Nah, di sini perbatasan sampai dengan hutan Kruinya tadi ada gapura gede. Itu menunjukkan bahwa di depan kita akan ketemu rumah penduduk lagi. Jadi selesai sudah hutan di pesisir barat. Sekarang udah kelihatan tuh di ujung lautnya. Kan? Dikit lagi kita mau sampai ke Krui. Alangkah senang hati, ya kan? Tuh, wah mantap dah pokoknya. Rasa gembira rianya sih, gembira ria. Hai. Pokoknya luar biasa perjalanan kali ini, mantap. Nah, ini sekarang udah sampai di Krui. Semalam kita sampai makan ya, makan di resto. Di situ ada resto. Terus nggak lama jalan dikit ke kafe, terus tidur lah. Capek banget, badan rentek-rentek sih nggak, cuman ya istirahat lah biar besoknya kita mau jalan lagi. Karena pagi ini kita lagi siap-siap mau berangkat lagi ke Lampung. Ke Bandar Lampung tuh. Wah, jemuran semua. Coba ya kita lihat nih satu-satu teman-teman. Sekalian kita lihat tempat penginapannya. Kali aja teman-teman yang lagi ada di Krui mau nginep, tempatnya murah, enak gitu kan, dingin, bersih lagi. Buat motoran, paginya juga bisa disediain tempat cuci motor juga di sini. Jadi pas kita jalan tuh udah bersih. Nih, kali aja ada yang mau sambil lihat-lihat ya tempatnya, lokasinya. Oke? Set. Ini dia lokasinya. Nama tempatnya itu Penginapan Putra Kembar. Masuknya dari area sebelah sana. Cuman dari sini kalau udah kita nginep bisa masuk lewat sini. Pintu ini dibuka terus. Tuh. Yang kita lakuin pagi ini, kita udah nyuci armada kita ya kan. Kita buat hajar di jalanan lagi, pada nyuci, semuanya dicuci, motor dicuci, jaket itu jemur-jemur segala macam, karena kemarin kita basah-basahan. Orangnya belum mandi, tapi motor udah mandi, yang lain-lain udah jemur bersih. Terus mataharinya juga enak banget. Ini langsung view laut. Di sini ada jalan langsung buat ke laut. Tuh, pagi ini kita udah makan sarapan, dapat sarapan juga pagi, nasi goreng, ya kan. Lihat kamar, kita lihat kamarnya. Oh, ini kamarnya bisa 1, 2, 3 kamar mandi, ya kan? Bersih lah pokoknya, ya ya Tom. Ya. Di sini juga ada tuh yang lain banyak. Dari ini dari Tangerang, ya kan? Nah teman-teman kita ada di situ semua tuh. Lagi pada ngumpul semua tuh, ya kan? Pada ngumpul semua tuh, pada cuci motor, pada bersih-bersih. Mantap. Wah, luar biasa. Motor cuci, langsung begitu. Oh, jalannya begitu dia tuh. Segi nol ya, segi nol.
Tapi ngajarin saya. Kalau ini bukan. Woi. Kita sekedar menunjukkan kalau Mano kan sebagai papa. Kalau papa memberi contoh yang bagus kepada anak. Wih. Mulai dari Om Heri. Om Heri mungkin seperti sama saya tuh bertahun-tahun puluhan tahun malah. Nah, kita dengerin nih. Ini sekali Piti-piti. empat kena nih. Nggak ngomong, nggak belajar. Usia berapa Mas? Anak saya juga tuh. Ini juga nih. Anaknya dia juga. Awalnya papanya doang, istrinya diajar aja. Biar nggak macam-macam. Sekarang anaknya ikut dia. Positif banget itu. Banget. Yang gede nih Bapak Heri. Biar nggak macam-macam anak sama istri. Wah. Tembak 4 nih. Aduh, mantap. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share videonya biar channelnya makin gacor, makin mantap. Oke, sampai sini dulu teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Oke, bye bye. Yes.